kita itu sering memahami bahwa kewajiban anak itu apa sih sebenarnya gitu. Pekerjaan anak itu apa sih sebenarnya? Pekerjaan anak itu ya main gitu. Tetapi di dalam main itu boleh bebas bermain sepuasnya gitu ya. Tetapi di dalam main itu apa yang perlu dibatasi gitu. Maka di sini kira-kira siapkah anak usia dini mengelola waktu gitu ya dengan kebebasan-kebebasan tadi gitu ya. Katanya anak-anak itu bebas, tapi kok masih harus di-manage juga sih itu waktunya gitu ya, waktu beraktivitasnya. Jadi kalau menurut Montessori, Maria Montessori, salah satu tokoh pendidikan gitu ya. Jadi beliau itu menyatakan bahwa pada anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu mereka ada pada periode sensitif gitu ya, sensitif terhadap lingkungannya gitu. Makanya disebutkan bahwa anak usia dini itu golden age, punya pada masa anak usia dini itu masa golden age, di mana anak itu bisa menyerap secara maksimal apapun informasi yang ada di lingkungannya. Nah, kalau bahasanya Maria Montessori ini disebutkan sensitif gitu ya, sangat sensitif. Sensitif itu apa sih? Peka gitu ya, mudah menerima informasi gitu. Nah, ternyata ada batasan-batasan usianya gitu ya. Misalnya usia 1 sampai 2 tahun anak itu sudah sensitif terhadap keteraturan. Jadi misalnya tadi menerapkan bangun pagi, menerapkan misalnya sholat gitu, menerapkan aturan untuk misalnya buang sampah pada tempatnya gitu. Nah, itu kita sudah bisa mulai di usia-usia ini gitu ya. Karena ini mereka sudah mulai bisa sensitif atau peka terhadap keteraturan, terhadap hal-hal yang sifatnya menetap gitu. Makanya di usia-usia ini untuk penataan ruang, penataan lingkungan yang anak temui sehari-hari diusahakan itu tidak terlalu dinamis atau tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Misalnya penempatan tong sampah gitu misalnya, atau penempatan furniture itu juga perlu distabilkan, jangan sampai terlalu banyak berubah-berubah. Misalnya ada saya mah ibu yang dinamis, pengennya tuh tiap minggu berubah aja gitu, itu penataan letak rumah, letak furniture itu gitu. Nah, ternyata kalau untuk anak usia 1 sampai 2 tahun ini akan sangat berpengaruh ke psikologisnya gitu, tentang keteraturan gitu ya. Teratur itu apa sih? Lebih ke stabil gitu ya, menetap gitu, seperti itu. Lalu belajar menggunakan 5 panca indera. Disebutkan bahwa anak usia dini itu mereka mengambil informasi atau pengetahuannya itu melalui panca inderanya, sifatnya sensori gitu ya, sensori. Jadi apapun yang dia dengar bisa dia serap dengan baik. Apapun yang dia lihat bisa dia serap dengan baik. Apapun yang dia sentuh itu bisa menjadi informasi baru yang didapatkan oleh anak gitu ya. Lalu sensitif terhadap benda-benda kecil. Ini usia 2 sampai 2,5 tahun gitu. Nah, kesensitifan ini ketika distimulasi dengan baik, ini akan membantu anak terhadap ketelitian gitu ya, sifat teliti, sifat teratur, sifat sistematis gitu ya. Ini akan bisa dibantu dengan menstimulus anak dengan benda-benda kecil ini. Makanya kalau di TK atau di PG gitu ya, di playgroup itu ada kegiatan menjumput, ada kegiatan mengambil misalnya kacang-kacangan gitu ya, atau menuang kacang-kacangan gitu. Nah, menuang manik-manik. Nah, itu salah satunya adalah untuk membantu anak dalam hal kemampuan atau keterampilannya di keteraturan gitu ya, dan ketelitian. Lalu juga nah, pada usia 2,5 sampai 4 tahun, kita jangan heran kalau anak kita tuh
seakan-akan tidak pernah habis energinya, tidak pernah habis tenaganya gitu ya. Kayaknya kita tuh yang nemenin atau yang membersamai mereka udah ngantuk, udah siangnya mereka main sepuasnya, kok malamnya nggak bisa tidur cepat ya. Kira-kira kenapa ya gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa usia 2,5 sampai 4 tahun ini mereka itu memang sedang sensitif-sensitifnya mengembangkan fungsi tubuhnya dalam hal bergerak gitu ya. Fisik motoriknya itu sedang berkembang dengan pesat-pesatnya gitu ya. Lalu sensitif terhadap bahasa. Jadi kalau ada anak yang usia 1,5 sampai 3 tahun itu yang dalam tanda kutip cerewet gitu ya, tidak apa-apa karena memang itu memang sedang masanya gitu ya. Lalu sensitif terhadap kehidupan sosial gitu ya. Sudah mulai 2,5 sampai 6 tahun itu mereka sudah mulai senang berteman, senang main dengan orang lain gitu ya. Nah, itu periode-periode yang bisa kita lihat sebagai acuan ketika kita menstimulasi anak atau memberikan rangsangan-rangsangan kegiatan untuk anak dalam hal ini dalam kegiatan pengelolaan waktu gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin atau tidak sih anak siap atau tidak sih kira-kira anak itu kita ajarkan untuk mengelola waktunya akan sangat siap gitu dengan pastinya dengan kesungguhan kita gitu ya, dan juga dengan komitmen konsistensi yang kita lakukan bersama anak gitu ya. Selain itu juga anak itu punya yang namanya potensi bawaan. Jadi potensi sejak dia dikandung, sejak dia lahir itu mereka sudah membawa potensi-potensi sendiri gitu ya. Jadi anak itu lahir tidak tidak polos, tidak kosong, tidak seperti kertas kosong, tidak gitu. Tetapi mereka itu punya kayak bahan untuk dikembangkan gitu ya, potensi untuk dikembangkan. Apa sih kira-kira yang senang bekerja? Maksudnya apa sih? Kita mungkin pernah merasakan ketika kita melakukan sesuatu gitu, anak itu pengen ikutan aja gitu. Kita nyetrika pengen coba misalnya, kita nyapu, Mama aku boleh nyoba nggak sih Ma gitu, boleh gitu ya. Jadi pada dasarnya memang mereka itu senang mencoba, senang melakukan sesuatu gitu. Bermain pun itu adalah sebagai katarsis mereka, sebagai penyaluran mereka terhadap potensinya senang bekerja gitu, senang melakukan sesuatu. Makanya jangan heran kalau ada anak-anak itu yang nggak bisa diem. Memang pada dasarnya mereka tuh nggak bisa diem gitu. Itu sudah potensi bawaannya gitu. Jadi yang perlu kita herankan itu kalau misalnya ada anak tuh yang diem anteng gitu, nggak banyak ulah gitunya. Itu yang justru perlu kita lihat apakah itu merupakan suatu masalah atau memang bawaannya anak ini anteng-anteng aja gitu ya. Justru ketika ada anak yang terlalu anteng itu perlu kita stimulasi supaya anak itu bisa lebih aktif gitu ya. Lalu memiliki imajinasi dan kreativitas. Kadang misalnya isi lemari dikeluarkan semua, dia masuk ke dalamnya. Ketika kita mengedepankan rasa marah atau rasa pengen anak, pastinya kita stres gitu ya. Ini anak ngapain sih, udah tahu nih lemari itu udah dirapikan gitu, tiba-tiba kok dikeluarkan semua isinya, dia masuk ke dalamnya gitu. Tetapi kalau kita sudah paham bahwa anak itu punya imajinasi, punya kreativitas, kita tanya, Nak lagi ngapain sih di situ gitu, misalnya kamu lagi ngapain di situ? Oh Mama aku lagi ini nih, lagi piknik nih gitu di dalam sini gitu. Atau ada yang bilang misalnya, oh ternyata kalau misalnya pintunya ditutup ini aku nggak bisa nafas ya gitu. Nah itu juga bisa membantu mereka untuk berpikir lebih luas, berimajinasi gitu ya. Itu memiliki kekuatan untuk fokus dan berkonsentrasi. Jadi walaupun
tingkat konsentrasi dan fokusnya itu sangat rendah, tapi pada dasarnya mereka itu bisa kok dilatih gitu ya, bisa diarahkan gitu fokus dan konsentrasinya itu gitu ya. Perkembangan emosi dan spiritual. Nah ini pada dasarnya anak itu kan fitrahnya baik ya gitu ya. Jadi ketika kita mengajarkan hal-hal yang baik, kita berhusnuzon saja gitu. Anak itu pada dasarnya baik kok. Dia juga punya potensi untuk memahami hal-hal yang sifatnya kebaikan gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin kita mengajarkan anak hal-hal yang baik itu, bukan tidak mungkin kita mengajarkan anak tentang aturan, bukan tidak mungkin kita mengajarkan anak tentang bagaimana dia mengelola waktunya gitu misalnya. Lalu anak juga punya tahap perkembangan. Kita tadi harus paham ya, salah satunya periode sensitif tadi, minimal kita periode sensitif tadi sudah tahu gitu. Misalnya kita tuh bingung kok ada anak yang suka sekali melihat semut gitu misalnya. Melihat semut berjalan tuh suka sekali gitu. Padahal kita tuh orang tuanya udah takut duluan, takut digigit lah, takut gatel lah gitu. Padahal itu adalah salah satu caranya dia untuk menyalurkan sensitivitasnya atau kepekaannya terhadap benda-benda kecil gitu misalnya. Seperti itu ya. Lalu mereka juga punya intelijensi atau kecerdasan yang bisa dikembangkan. Terus juga mereka juga memiliki keinginan akan sesuatu. Jadi ketika kita beraktivitas dengan anak dalam kesehariannya, kita juga perlu memahami bahwa anak itu punya hak untuk memilih, punya hak untuk menentukan apa sih yang akan dia lakukan, apa sih yang akan dia inginkan gitu ya. Seperti itu, karena pada dasarnya anak itu potensinya memang dia punya keinginan akan segala sesuatu gitu ya. Seperti itu. Lalu untuk manajemen waktu bagi anak itu ngapain gitu ya? Apa sih yang akan kita lakukan? Intinya sih secara garis besarnya bagaimana kita bisa menyeimbangkan aktivitas anak dengan waktu yang tersedia gitu ya. Apalagi sekarang ini seharian anak di rumah itu apa saja yang akan dilakukan oleh anak dan bagaimana waktu itu bisa diisi dengan hal-hal yang setidaknya bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk setidaknya tidak merugikan bagi anak gitu ya, dan tidak diisi dengan hal-hal yang melalaikan misalnya seperti itu ya. Oke, lalu kalau saya di rumah ini membagi manajemen atau pengelolaan waktu terhadap anak itu yang pertama dalam hal ibadah gitu ya, dalam 3 hal gitu. Ibadah, bina diri, kecakapan hidup, dan bersosial. Ibadah ini maksudnya apa gitu? Minimal kalau anak usia dini dia kenal bahwa sebagai seorang muslim gitu ya, dia itu harus sholat gitu ya. Nah itu hal yang paling pertama saya kenalkan di manajemen waktu yang sudah saya lakukan di rumah itu adalah manajemen waktu untuk sholat gitu. Dan itu sangat mudah untuk anak itu yang saya terapkan di mulai usia 2 tahun tuh untuk anak sulung saya. Jadi alarm alami gitu ya. Waktu sholat itu seperti alarm alami untuk anak gitu. Jadi ketika suara azan itu misalnya kalau waktu itu anak saya masih kecil gitu, sampai sekarang ini yang kecil juga, ketika ada suara azan itu saya selalu soundingkan ke anak-anak saya, alhamdulillah ini sudah waktu, alhamdulillah ya sudah waktu zuhur gitu ya, ayo kita sholat zuhur gitu. Walaupun anak saya sebenarnya kan tidak ikut sholat gitu ya, misalnya untuk yang usianya masih sangat kecil ini gitu, tetapi selalu saya soundingkan itu gitu tentang ibadah gitu ya.
atau misalnya tentang mengaji gitu ya, terus kesininya ke usia-usia beranjak makin besar gitu ya, mulai usia 3 tahun dengan perkembangan bahasanya yang sudah lebih baik gitu ya. Nah ini ibadah ini bisa kita tambahkan lagi. Tetapi untuk yang awalan itu biasanya sih akan lebih mudah, minimal anak mengenal waktu sholat saja dulu gitu ya. Jadi untuk ibadah ini ternyata dalam kita sebagai umat muslim itu kita ada 5 waktu sholat loh, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya gitu. Itu minimal kelima waktu itu anak sudah kenal, sudah paham dan sudah familiar gitu. Mulai dari usia dini gitu ya. Lalu bina diri ini apa sih, dalam hal apa? Bina diri itu lebih ke bagaimana anak itu mengelola waktunya terhadap kesehatan dirinya gitu ya, terhadap kebersihan dirinya, pokoknya hal-hal yang sangat bermanfaat untuk dirinya, misalnya seperti mandi, waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk gosok gigi gitu ya misalnya. Nah ini masuknya ke bina diri gitu. Nah kira-kira usia berapa sih sampai dia bisa diajarkan untuk mengelola waktunya dalam bina diri ini? Sebenarnya lebih ke karena pembiasaan ya, dari mulai paling kecil pun 1 tahun itu sudah mulai bisa kita biasakan untuk bina diri ini, untuk gosok gigi misalnya, untuk mandi itu dibiasakan. Nah saya untuk anak yang paling kecil ini yang 3 bulan ini saya biasakan bina diri misalnya untuk kebersihan dirinya, untuk mandi itu usia dari kecil itu sudah dibiasakan konsisten waktu mandinya itu kalau pagi jam 7. Nah, kalau sore itu antara jam 4 sampai jam 5 itu harus sudah mandi. Nah, itu adalah salah satu bentuk pembiasaan atau pengelolaan waktu dari kecil. Terus untuk tidur misalnya ya, kalau untuk tidur misalnya bangun tidur itu jam 5, setengah 5, maksimal itu jam 5 sudah bangun gitu ya, mau dia sekolah atau tidak sekolah jam 5 sudah bangun. Nah kalau yang saya rasakan gitu ya, selama ini ketika anak sudah terbiasa dengan kesehariannya, itu tidak merasa sebagai sebuah aturan ya, tidak merasa bahwa dia sedang diatur atau dikelola waktunya, tapi sudah merasa itu adalah kebiasaannya dia sehari-hari. Jadi kalau misalnya dia tidurnya dia harus bangun lebih dari jam 5 itu, dia udah gelisah, udah nggak bisa tidur lagi gitu, karena sudah terbiasa jam 5 itu harus bangun gitu ya, seperti itu. Jadi secara psikologis alam bawah sadarnya yang kita ajak untuk mengelola waktunya gitu ya. Lalu kecakapan hidup itu lebih ke, kalau anak itu apa sih ya, lebih ke mengajak atau melibatkan anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu ya, atau minimal dia bisa cakap atau terampil dalam hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, misalnya bisa memakai pakaian sendiri gitu ya, bisa memakai sepatu sendiri, bisa makan sendiri. Terus ketika ada tumpahan air dia bisa ngambil lap sendiri, bisa nyapu gitu ya. Ini termasuk untuk anak laki-laki maupun perempuan ya. Jadi tidak hanya difokuskan kecakapan hidup, keterampilan hidup di rumah itu yang bersifat untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga itu untuk anak perempuan saja, tetapi bisa kita biasakan juga untuk anak laki-laki. Ini bisa kita isi sebagai salah satu kegiatan untuk mengisi waktunya anak, mengelola waktunya anak gitu ya. Selain itu juga untuk bonding atau melatih kedekatan antara anak dan orang tua. Lalu bersosial, jadi
ada anak juga harus bersosial dengan dunia sekitarnya. Dia bermain dengan temannya, dia bermain dengan keluarga, dia bermain dengan saudara-saudara. Misalnya dia mengenal lingkungan sekitar, minimal tetangga-tetangganya kenal gitu ya. Nah, itu waktu-waktu yang bisa kita luangkan atau bisa kita atur atau kita kelola terhadap anak gitu ya, secara garis besar.